semuanya, shalom. Shalom Bu. Pada siang hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami pernah buat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, renungan singkat ini membawa kita berpikir bahwa kenapa ketika kita sudah mengorbankan diri kita, mengorbankan hati kita, mengorbankan setiap hal duniawi untuk dapat mengikut Tuhan, mengapa Tuhan masih menyebut kita sebagai orang jahat? Bagaimana sih standar ukuran Tuhan agar kita itu tidak disebut sebagai orang jahat, agar kita disebut sebagai anak-anak Tuhan? Tentu standar Tuhan dan standar manusia untuk mengukur baik dan buruk itu berbeda, saudara. Standar manusia mengukur baik dan buruk, ya pasti manusia berpikir bahwa saya menilai ini karena dia baik, karena tutur katanya itu baik, sopan begitu. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengukur standar kejahatan atau standar baik buruk seseorang itu kepadanya dia? Seringkali kita merasa bahwa segala sesuatu saya sudah berikan kepada Tuhan, bahkan hidupnya saya sudah berikan kepada Tuhan, tentu saya akan masuk surga begitu. Banyak yang akan berpikir begitu. Tetapi apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita terkadang bertolak belakang dengan apa yang akan Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan selama ini bahkan membuat Tuhan itu merasa kecewa. Apa yang menurut kita itu sudah baik, apa yang menurut kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, bahkan itu sendiri yang akan membuat Tuhan kecewa dan bahkan Tuhan itu merasa malu. Lalu bagaimana sih standar agar ketika kita berbuat baik dalam kehidupannya kita, apakah kita akan dipuji oleh Tuhan? Itu tergantung pada bagaimana kita berpikir atau bertingkah laku secara lahiriah. Berapa banyak kita meninggalkan segala sesuatu dan mengorbankan milik sendiri dan bekerja untuk Tuhan. Ataupun berapa banyak penderitaan yang kita alami dalam mengikut Kristus. Itu melibatkan hal besar tentang apakah kita dapat menyaksikan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah salah satu-satunya yang patut kita sembah. Satu-satunya penyelamat dalam hidupnya kita, begitu saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan hidupnya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengejar hadirat Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan dan itu akan mempermalukan iblis sendiri. Begitu. Tuhan Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan tergantung kita seberapa banyak kita menyebut kata Tuhan, begitu saudara. Tapi itu diukur dari cara kita bertingkah laku dalam dunia ini. Kehidupan dunia ini sangat singkat, berbeda dengan kehidupan kekal nantinya, saudara-saudara. Jadi marilah kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bawa hidup kita sepenuhnya untuk dipakai dalam melayani Tuhan. Karena kehidupan yang kekal itu sungguh abadi, begitu. Jadi setiap hal yang kita lakukan, marilah kita berpikir bahwa itu semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri.